Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat mata kuliah konsep IPA SD, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah wujud zat dan perubahannya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu terkait pengertian materi. Untuk pengertian materi, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan ketiga, yaitu pertemuan sebelumnya, gitu ya. Tapi di sini kita ulangi lagi. Dalam IPA itu terdapat 3 kata yang mengungkapkan tentang keberadaan sesuatu di alam yang memiliki massa dan menempati ruang, yaitu ada kata materi, kemudian ada kata benda, kemudian ada kata zat. Materi atau benda atau zat, ketiganya, 3 kata tersebut adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian, menempati ruang itu memiliki arti bahwa materi atau benda atau zat itu dapat ditempatkan dalam suatu ruang atau wadah. Sedangkan memiliki massa artinya massa materi atau benda atau zat itu dapat diukur baik dengan perkiraan atau dengan alat tertentu. Misalkan saja alat ukur massa adalah neraca. Kemudian, apa toh yang dimaksud dengan massa? Massa adalah ukuran ketahanan materi terhadap suatu gaya yang ditandai dengan perubahan kecepatannya. Menurut ilmuwan fisika yang namanya Newton, bahwa dia menuliskan sebuah persamaan, yaitu pada hukum Newton kedua, bahwa F sama dengan M kali A. Jadi, sesuai dengan persamaan tersebut, massa dapat diukur dengan memberikan gaya yang disimbolkan dengan huruf F pada suatu materi dan diukur percepatannya yang disimbolkan dengan huruf A. Nah, untuk menentukan massa dengan menggunakan persamaan F sama dengan M kali A, sangat sulit membuat gaya yang konstan karena banyak gaya lain yang mengganggu. Maka dipakai gaya gravitasi untuk menentukan massa, sehingga rumusnya menjadi W sama dengan M kali G. Nilai percepatan gravitasi yang disimbolkan dengan huruf G di masing-masing tempat itu berbeda. Sehingga gaya berat yang disimbolkan dengan huruf W yang dimiliki materi juga akan berbeda. Akan tetapi, massa yang disimbolkan dengan huruf M itu nilainya tetap. Sehingga massa itu tetap dimanapun dia berada. Nah, berikut ini contoh penerapan dari rumus yang pertama tadi, yaitu hukum Newton yang kedua, bahwa F sama dengan M kali A. Kita lihat gaya sebesar 5 Newton diberikan pada sebuah benda sehingga benda bergerak konstan dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa massa benda? Dari soal, maka diketahui bahwa F sama dengan 5 Newton. N di sini adalah Newton, satuan dari gaya. Kemudian percepatan yang disimbolkan dengan huruf A
sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah M, yaitu massa. Dengan menggunakan rumus bahwa F sama dengan M kali A, kita substitusikan ya besaran-besaran yang sudah diketahui, yaitu F sama dengan 5, kemudian A sama dengan 2,5, kita peroleh 5 sama dengan M kali 2,5. Berarti M sama dengan 5 per 2,5 atau 5 dibagi 2,5 dan ketemunya adalah 2 kg. Karena kilogram itu satuan SI dari massa. Nah, seperti yang diilustrasikan oleh gambar, itu ada sebuah benda bentuknya kotak didorong oleh seorang anak gitu ya dengan menggunakan gaya F. Kemudian benda tersebut akan bergerak dengan percepatan A. Nah, benda ini atau kotak ini memiliki massa M. Akan tetapi menentukan M dengan menggunakan rumus ini agak sedikit susah gitu ya. Karena apa? Karena gaya yang kita berikan itu sangat sulit untuk dibuat konstan. Selanjutnya contoh penerapan rumus W sama dengan M kali G. Kita lihat sebuah kelapa memiliki gaya berat 19,6 Newton ketika diukur pada suatu tempat. Nah, diketahui bahwa percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa kelapa? Kita lihat ya, dengan menggunakan rumus W sama dengan M kali G. Akan tetapi terlebih dahulu kita tuliskan yang diketahui, yaitu W atau gaya berat sama dengan 19,6 Newton. Kemudian G atau percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah massa atau M. Kita jawab dengan menggunakan rumus W sama dengan M kali G. Kita substitusikan, berarti 19,6 sama dengan M kali 9,8. Sehingga M sama dengan 19,6 dibagi 9,8 dan diperoleh M sebesar 2 kg. Kita lihat ilustrasi gambar yang ada di slide. Itu ada buah kelapa gitu ya dengan massa M. Nah, ketika itu percepatan gravitasi yang ada di tempat tersebut disimbolkan dengan huruf G dan arah dari percepatan gravitasi yaitu G kecil tadi itu arahnya menuju pusat bumi. Demikian juga untuk gaya berat dari buah kelapa yang disimbolkan dengan huruf W besar itu searah dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu menuju pusat bumi. Selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi materi. Berikut ini klasifikasi materi berdasarkan tingkat wujudnya. Jadi wujud zat di sini ada 3, yaitu padat, kemudian cair, kemudian gas. Nah, pengertian dari masing-masing wujud zat tadi, yaitu padat, cair, dan gas adalah sebagai berikut. Ini pun sudah Bu Caci bahas di pertemuan yang ketiga. Ini sifatnya hanya mengulang. Jadi, zat padat itu adalah zat yang dapat menjaga bentuknya.
Gaya antar molekulnya itu cukup kuat untuk menjaga ketegaran zat. Nah, di sini contoh zat padat misalkan saja ada kayu, ada besi. Nah, itu masuk kategori zat padat. Kemudian untuk zat cair adalah zat yang tidak menyebar ke seluruh ruang, tetapi mudah berubah bentuk mengikuti wadahnya. Contohnya saja adalah air. Jadi ketika air ini kita wadahi botol, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya, yaitu botol. Ketika nanti air ini kita wadahi ke ember, pindahkan ke ember, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya juga, yaitu ember. Kemudian zat yang ketiga adalah zat gas, yaitu zat yang tidak memiliki bentuk tetap, mudah menempati seluruh ruang, sehingga volumenya tidak tetap. Contohnya saja adalah udara. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perubahan materi. Perubahan materi terjadi karena pengaruh energi komposisi materi tersebut dapat berubah dari suatu komposisi ke komposisi lainnya, atau dari suatu tingkat wujud ke tingkat wujud lainnya. Nah, untuk perubahan materi ini ada dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak terjadi pembentukan zat baru. Unsur-unsur penyusunnya tetap sama dengan zat semula. Akan tetapi pada perubahan kimia itu selalu terjadi zat yang benar-benar baru yang unsur-unsur penyusunnya berbeda dengan zat semula. Itu perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi kalau perubahan fisika tidak terjadi pembentukan zat baru, sedangkan untuk perubahan kimia ini terjadi zat baru yang unsur-unsur penyusunnya berbeda dengan zat asalnya. Berikut ini perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, di sini ada perubahan bentuk, kemudian perubahan ukuran, kemudian perubahan wujud. Untuk perubahan wujud, tadi kan ada 3 wujud zat, yaitu ada padat, ada cair, ada gas. Nah, perubahan wujudnya ini ada 6, yaitu dekomposisi, kemudian ada menyublim, ada mencair, ada membeku, menguap, dan mengembun. Kita lihat satu persatu dari perubahan fisika, yaitu perubahan wujud tadi, yang jumlahnya ada 6. Kita lihat dari yang pertama, yaitu menyublim. Proses perubahan dari wujud padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang dibiarkan di tempat terbuka. Itu contoh dari menyublim. Kemudian perubahan wujud yang kedua adalah deposisi atau dekomposisi, yaitu proses perubahan dari wujud gas menjadi padat tanpa melalui cair terlebih dahulu. Di sini contohnya adalah terbentuknya salju. Selanjutnya, perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Proses perubahan dari wujud cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Proses perubahan dari wujud gas menjadi cair. Contohnya, uap air yang didinginkan. Perubahan wujud yang kelima yaitu membeku. Proses perubahan wujud zat cair menjadi padat.
Contohnya, air didinginkan sehingga menjadi es. Dan yang terakhir, perubahan wujud yang keenam yaitu melebur. Proses perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya, es yang terkena panas matahari akan berubah menjadi air. Berikutnya kita bahas tentang perubahan kimia. Di sini ada 6 juga yang termasuk dalam perubahan kimia. Yang pertama yaitu fermentasi atau peragian. Contohnya pada saat kita membuat tape, membuat tempe, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah dekomposisi atau pembusukan. Di sini contohnya pembusukan sampah. Kemudian nasi yang menjadi basi itu masuk dalam perubahan kimia. Kemudian perubahan kimia yang ketiga yaitu sintesis atau pembentukan senyawa. Contohnya yaitu pembentukan senyawa gula pada fotosintesis tanaman, di mana reaksinya adalah 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. CO2 ini adalah karbon dioksida, ya. Kemudian H2O itu rumus molekul untuk air. Kemudian C6H12O6 itu adalah glukosa atau gula. Kemudian O2 itu adalah oksigen. Berikutnya perubahan kimia yang keempat yaitu analisis atau perubahan senyawa. Contohnya penguraian gula menjadi gas karbon dioksida dan uap air pada respirasi tanaman. Perubahan kimia yang kelima yaitu oksidasi, yaitu proses bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Contohnya pembentukan karat pada logam besi. Yang terakhir, perubahan kimia yang keenam yaitu peristiwa proses pada makhluk hidup. Contohnya pernafasan, pencernaan, dan metabolisme. Demikian pokok bahasan kita untuk pertemuan yang keempat pada mata kuliah konsep IPA SD. Kurang lebihnya Bu Caci mohon maaf. Bu Caci akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.